فقيها جهله. وقد توقفنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بشروط التكليف، وقد أخذنا شيئا من مسائله، فالقارئ فليتفضل مشكورا أن يواصل قراءته. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadiril bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Amma ba'du. Allahumma ighfir li syekhina wa li masyayikhihi wa li sairil muslimin amatan wa lil hadirin khasatan. Thumma qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, thalithan al-qudratu, thaniyan al-aqlu wa fahmul khitab. فمن لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب، وخطابه عبث وسفه ينتزه الله عنه، والدليل على عدم خطاب يتنزه الله عنه. بارك الله فيكم. يتنزه الله عنه، والدليل على عدم خطاب المجنون قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق، ويلحق بالمجنون كل من لا يعقل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو داحل ناس، فإنه حال نسيانه لا يخاطب، وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه، وقد يسمى مخاطبا بهذا المعنى أو بمعنى لزوم الفعل في ذمته. يبدو أننا قد أخذنا هذا المبحث، يعني الرقم الثاني قد أخذناه لولا أخطئنا. بارك الله فيكم. ثالثا القدرة على الامتثال، فالعاجز لا يكلف، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآية. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الآية. وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. رابعا الاختيار. Taib, di antara syarat yang ketiga yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, bahwasanya syurut taklif itu mesti orangnya baligh, kemudian mesti orang tersebut berakal dan mengerti ucapan. Dan yang ketiga yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, di antara syarat taklif adalah al-qudrah 'ala al-imtithal. Artinya seorang mukallaf ini yang diperintahkan bisa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karenanya muallif hafizahullah mengatakan fal ajizu la yukallaf. Orang yang lemah, orang yang tak mampu tidak ditaklif. Hal itu dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh misalkan orang yang kehilangan misalkan kedua kakinya, apakah kita katakan kepadanya cuci kakinya? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Ya akhi, katanya, Allah merintahkan Anda untuk mencuci kakinya. Kita katakan orang ini orang yang lemah, tidak mungkin bisa, karena tidak mampu. Karena apa? Kaki yang sebenarnya harus dicuci, tapi dia tidak ada kakinya. Bagaimana mungkin syarat untuk memerintahkan mencuci kakinya? Maka ketika objek yang dicuci tidak ada, maka gugur kewajiban tersebut kepadanya, karena memang nggak ada. Begitu juga orang kalau hilang tangannya, misalkan. Jadi bagian yang wajib untuk dicuci ternyata hilang, maka kita katakan nggak wajib baginya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini dalil semuanya menunjukkan bahwasannya
kemampuan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa. Kalau dia bisa, maka wajib. Kalau seandainya dia tidak bisa karena ada halangan tertentu, misalkan kayak tadi, dia seharusnya wajib mencuci kakinya, tapi kakinya ternyata, maka nggak wajib baginya untuk melaksanakan perintah tersebut. Kalau dia wajib melaksanakan perintah tersebut, maka kita memerintahkan kepadanya sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin dia bisa melaksanakannya. Tafadhal. رابعا الاختيار وهو ألا يكون مكرها على الفعل ولا على الترك، ودليل على اشتراط هذا الشرط قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. فالآية تدل على عدم مؤاخذة من أكره على نطق بكلمة الكفر، وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر فمن باب أولى، وإذا عذر في النطق بكلمة الكفر عذره فيما عدا ذلك، فمن باب أولى عذره فيما عدا ذلك من حقوق الله جل وعلا. وأما حقوق الآدميين فلا تسقط بالإكراه، لأن إيجابها من باب الربط بين الأسباب ومسبباتها، وسيأتي بيان للمسألة في موانئ التكليف. طيب. Lalu musannif hafizahullah menjelaskan atau menyebutkan kepada kita syarat yang keempat di antara syarat taklif. Beliau mengatakan al-ikhtiyar, artinya pilihan. Ikhtiar itu pilihan antum. Antum itu termasuk orang yang mukhayyar. Nah, bagaimana kalau seandainya ikhtiarnya ini kemudian diikat, namanya dengan sebutan al-ikrah. Dia sebenarnya mukhayyar pertama. Artinya dia bisa melakukan apa saja. Namun dalam satu kondisi, kadang kondisinya dia tidak bisa memberikan dia untuk bergerak, atau tidak bisa memberikan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai ikrah. Orangnya yang mengalami kondisi seperti itu dikatakan mukrah. Dan mukrah ini ada dua sebenarnya. Ada yang ikrah mulji, ada yang ghair mulji. Yang mulji ini kondisi di mana seseorang tidak memiliki ikhtiar sama sekali. Pokoknya totalitas dia seperti orang yang dilemparkan dari atas gunung dalam kondisi terikat. Terus jatuh pada seseorang misalkan. Nah, ini orang ikrah mulji ini, ulama sepakat bahwasanya orang tersebut ghairu mukallaf dalam kondisi itu. Ada ikrah yang ghairu mulji ini, ikrah yang ghairu mulji. Lalu diberikan contoh di antaranya adalah seseorang yang misalkan ditodongkan senjata kepadanya. Lalu dia diberikan senjata. Kalau dia tidak membunuh orang lain, maka dia yang dibunuh. Nah, ini dikategorikan oleh para ulama sebagai ikrah ghairu mulji. Artinya di sana masih menyisiakan ikhtiar. Wa huwa an la yakuna mukrahan 'ala al-fi'li wa la 'ala at-tarki. Al-ikhtiyar, dia tidak dipaksa untuk melakukan atau tidak, atau meninggalkan. Wa dalilu 'ala ishtirati hadha asy-syart. Adapun dalil yang menyatakan bahwasanya di antara syarat seorang itu bisa dikatakan mukallaf harus memiliki pilihan. Artinya dia tidak dipaksa. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Telah maklumlah di antara kita semuanya bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kisahnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum jami'a dengan ibunya. Kalau ibunya meninggal,
Bapaknya juga meninggal. Nah, yang tersisa setelah disiksa luar biasa adalah Ammar. Ketika dia telah tak mampu, dia terus diiming-imingi. Kalau kamu misalkan tidak mau untuk mengucapkan kalimat kufur yang menunjukkan bahwasanya dia mengagungkan berhala-berhala Quraisy tersebut, maka dia pun akan dibebaskan. Karena siksaan yang sangat luar biasa. Maka di sana Allah dalam hatinya Ammar sebenarnya sangat-sangat menyesal, sangat-sangat sedih, sangat-sangat luar biasa. Dia tidak ingin yang namanya murtad dari Islam. Tapi dia sudah tak mampu lagi menahan tempaan atau siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika itu. Maka ketika itu dia terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Lalu menyampaikannya kepada Rasulullah SAW terhadap apa yang ia lakukan. Dia khawatir apa yang ia lakukan itu telah membatalkan keislamannya. Maka turunlah ayat ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap dalam keimanan. Ini dahulu. Kalau sekarang di zaman saat ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada satupun yang memaksanya untuk keluar dari din Islam. Bahkan mereka secara sukarela untuk keluar dari Islam. Baik karena pekerjaan, baik karena mungkin santunan, baik karena apa saja yang menggiurkan. Yaitu dengan kenikmatan-kenikmatan yang disuguhkan kepadanya. Lalu mereka pun keluar dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan keistiqamahan, kekuatan oleh Allah dan taufik sehingga kita tetap dalam Islam sampai ajal menjemput dan kita meninggal dengan kondisi tauhid. Artinya itu menunjukkan keimanan seorang sahabat di zaman yang sangat luar biasa. Mungkin bagi kita ada yang mengambil azimah, ada yang mengambil rukhsah. Nah, mungkin di antara kondisinya Ammar, beliau mengambil rukhsah dalam hal ini. Sahabat yang mengambil jalan azimah, tetap bertahan. Seperti Bilal, seperti bapaknya Yasir, seperti ibunya Sumayyah. Dan sebagian sahabat lain ketika itu begitu semangatnya masuk dalam Islam, seperti Ibnu Mas'ud misalkan. Sampai dipukuli, sampai dilobangi telinganya. Begitu juga Abu Dzar, nggak kapok, sekalipun dipukuli sampai pingsan, besok mengulangi lagi. Mengucapkan syahadat di tengah-tengah kaum musyrikin. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sampai dipukuli pingsan, sampai dilobangi telinganya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau saya nggak salah, Abu Jahal, kalau misalnya Abu Jahal ini karena dia telah melobangi telinganya, kemudian ketika perang Badar dia tewas dalam perangan tersebut. Ibnu Mas'ud itu balas dendam, ini dahulu katanya yang menyiksa saya. Kemudian fal ayat tadullu ala adami mu'akhadhati man ukriha ala nutqi bi kalimatil kufri wa idza udhira fi nutqi bi kalimatil kufri fa min babi aula udhruhu fi ma 'ada dhalik min huquqillah jalla wa ala. Beliau mengatakan kalau ada orang misalkan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, dan kalimat kufur ini merupakan puncaknya maksiat kepada Allah, karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Karena syirik, kufur ini kan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dosa yang paling luar biasa. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur, memberikan kelapangan dalam hal ini, artinya memberikan maaf dalam masalah yang sangat-sangat luar biasa besar ini, artinya puncaknya maksiat kepada Allah, yang satu kata saja diucapkan
meleburkan seluruh amal saleh Anda dan mengeluarkan Anda dari Islam. Ketika Anda dipaksa berkaitan dengan kejiwaan Anda, maka itu pun dibolehkan oleh syariat untuk mengucapkan kalimat kufur itu. Bagaimana kalau seandainya di bawah lain, pada maksiat yang lebih kecil daripada hal ini, seperti dosa-dosa besar lainnya, misalkan. Kalau ada orang misalkan diikat atau apa saja yang ingin dibunuh, kemudian disuruh minum khamr. Kira-kira berdasarkan mafhum muwafaqahnya, bisa dikatakan mafhum muwafaqah, ketika hukum faraknya aula atau misla hukmil asl, ketika hukum faraknya lebih utama dibandingkan hukum asalnya, atau dia setara, atau bisa dikatakan yang lainnya. Atau bisa dikatakan qiyas aulawi katanya. Nah, kalau Syafi'i mengatakan qiyas aulawi, kalau yang lain mengatakan enggak, ini adalah mafhum muwafaqah. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan maksiat karena dia dipaksa? Kalau enggak akan hilang nyawanya. Akhirnya dia minum khamar. Tapi kita mohon kepada Allah semoga kita tidak dijatuhkan dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan kita nas'alullah al-afiyah. Afan Allah mimma ibtala bihi ibadah. Wa amma huququl adamiyyin fala tasqut bil ikrah, katanya. Adapun hak sesama manusia maka tidak bisa gugur karena alasan ikrah ini. Kenapa, kata beliau? Karena kewajibannya itu termasuk bagian daripada hubungan antara sebab dan musabbabnya. Sebab misalkan misal namanya sebab itu Anda merusak misalkan milik orang lain. Misal musabbabnya misalkan Anda melempari misalkan mobil orang. Maka yang terjadi mobil tersebut pecah kacanya. Nah, musabbabnya ini pecah kaca orang ini namanya musabbab. Sedangkan sebabnya yaitu Anda melemparnya. Atau kalau dalam syar'i tergelincir matahari ini merupakan sebab. Musabbabnya adalah wajibnya sholat. Jadi sebab dan musabbab ini hubungan satu dengan yang lainnya tetap beriringan. Jadi dalam hal yang sifatnya sebab dan musabbab ini, kalau ada ikrah misalkan contoh, kalau ada orang mengatakan, Anda kalau tidak melempari itu mobil, maka mobil Anda yang saya lempari. Akhirnya dia lempari mobil orang. Maka kita katakan di sini, adapun ikrah ini dalam yang berkaitan dengan hak manusia tidak bisa gugur begitu saja. Tapi wajib bagi Anda untuk mengganti apa yang telah Anda rusak karena Anda telah melempari mobil orang. Nah, inilah maksudnya maksudnya adalah ijab huquqil adamiyyin itu termasuk di antara menghubungkan antara sebab dan musabbabnya. Jika ada sebab, maka pasti ada musabbab. Musabbab pasti ada sebabnya. Tidak mungkin ada sebab tanpa ada musabbabnya, atau musabbab tanpa ada sebabnya. Jadi kalau kita lihat rumah itu rusak, pasti ada sebabnya. Apakah sebabnya itu sebab dirusak orang atau lainnya, gempa bumi atau sebagainya. Nah, di sini kalau dia berkaitan dengan sebab, artinya seseorang dipaksa kemudian untuk merusak milik orang lain, maka wajib baginya untuk mengganti kadar yang ia rusak. Inilah maksud dari mu'alif, min babi rabti bainal asbab wa musabbabatiha. Wa sayati bayan al-mas'alah fi mawadi'i at-taklif. Nantilah dibahas lagi lebih panjang katanya.
Kemudian tafadhal. خامسا العلم بالتكليف فمن لم يعلم بالتكليف لا يعد مكلفا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الآية والحكمة من بعثة الرسل تعليم الناس حكم الله تعالى ومفهوم الغاية في هذه الآية يدل على أنه بعد بعثة الرسل يمكن مؤاخذة المكلفين على تقصيرهم وتفريطهم وتكاليف الشرعية منها ما لا يعذر أحد بجهله بعد الدخول في الإسلام لكونها مما علم من الدين بالضرورة مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا والكذب والظلم ونحو ذلك فهذه الأحكام من ادعى الجهل بها من المسلمين إما أن يكون كاذبا في دعواه أو يكون مفرطا مضيئا لدينه لأن العلم بها يقارن العلم بالإسلام. والصنف الثاني من الأحكام يمكن أن يجهلها المسلم لعدم اشتهارها أو لغموض أدلتها أو لحاجتها إلى نظر واستنباط مثل حرمة بيع العينة Hormati bai'il ina. بيع العينة وبعض أنواع البيوع التي قد يجهلها الإنسان العادي وبعض أحكام الطهارة كالمسح على الخفين وبعض أحكام الصلاة كصلاة المسبوق وصلاة من لا يجد ما يستره وبعض أحكام الزكاة كزكاة الحلي وأنصبة الزكاة وبعض أحكام الصوم كاستعمال الإبر Al-Mughaziyah. نحوها فهذا النوع من الأحكام يعذر الجاهل بدعوى الجهل به فلا يلحقه إثم بما فعله أو تركه مما يخالف حكم الله ولكن يجب عليه استدراك ما فاته إذا علم بما فاته ولا يؤاخذ إلا بحقوق الآدمين فإنها لا تسقط Fatahu idza 'alima bi hukmillah jalla wa 'ala. ومن العلماء من رأى أنه لا يطالب باستدراك ما فاته ولا يؤاخذ إلا بحقوق الآدميين فإنها لا تسقط بجهل لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير والقول الأول هو الصحيح إن شاء الله ولكن قد يؤذر في استدراك ما فاته بجهله إذا كانت مطالبته بذلك توقعه في حرج ومشقة كمن صلى أكثر عمره وهو يمسح على خف لا يستر محل الفرض أو يمسح على خف لم يلبسه على طهارة ونحو ذلك وسيأتي بالمسألة مزيد بيان في موانع التكليف. Tayyib. Syarat yang terakhir yang disebutkan oleh muallif hafizahullah di sini di antara syurutut taklif adalah al-ilmu bit taklif. Artinya kita tahu dengan apa yang diperintah ini. Jadi kalau nggak tahu maka tidak dikatakan sebagai orang yang mukallaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'azzibin. Kami mengadab sebuah kaum bisa jamaah, bisa seorang, hatta nab'atsa rasula, sampai kemudian rasul. Ini ayat kisah yang cukup menarik dan panjang berkaitan dengan istidlal. Apakah orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka atau tidak? Apakah termasuk dalam kategori ahli fatrah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin? Atau bukan? Nah, ini diantara dalil yang dikemukakan atau diskusi panjang Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ketika ditanya apakah orang tua Nabi SAW di surga, di neraka atau tidak. Kalau kita merujuk pada hadis
Sahih Muslim, maka di sana kita ketahui ada nas yang menunjukkan bahwasanya inna abi wa abaka finnar. Tapi Syekh Amin mentakwil makna hadis tersebut. Kenapa? Pertama dari sisi kata beliau dhanniyud dilalah wa dhanniyud thubut wad dilalah. Dhanniyud thubut, kemudian yang kedua dhanniyud ad-dilalah. Sedangkan ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dia dalil ini umum. Kemudian dilalahnya adalah qat'iyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab sebuah kaum kecuali setelah ada utusan kepadanya. Dan ini berlaku di setiap zaman maupun masa. Tidak hanya berlaku kepada generasi tertentu saja. Nah, ketika belum ada dai masuk ke sana, belum ada rasul datang ke sana, lalu kalau seandainya kita telah menetapkan bahwasanya dia di neraka, maka ini berkebalikan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, katanya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Tapi kita tidak ingin panjang lebar menjelaskan kisah tersebut. Antum bisa baca dalam yang ditulis oleh murid beliau, Majalis Asy-Shinqiti. Nah, di sana beliau menceritakan kisah ini panjang lebar, berdiskusi dengan ulama-ulama Madinah ketika itu. Jadi awalnya katanya Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti pernah menjelaskan masalah ayat ini, ditanya di majelisnya. Kemudian Syekh Abdullah Zahim yang ketika itu termasuk di antara pengurus Masjid Nabawi, dia alimnya lah, ingin cross check tabayyun, diundanglah beliau dalam makan malam yang dihadiri oleh para ulama dan khiyar talabatil ilm. Wahlah nukhbah min talabatil ilm terbang. Lalu ditanya oleh Syekh Abdullah Zaim berkaitan masalah ini. Syekh Muhammad, apakah antum pernah mengatakan ini? Iya. Kata beliau, lalu disuguhkan kepada beliau kitab Sahih Muslim. Lalu dijawab oleh Syekh Amin bahwasanya saya tahu isinya dalam Sahih Muslim, bunyinya ini. Lalu nyeletuklah salah satu ingin mendebat Syekh Muhammad Amin. Padahal sebelumnya Syekh Abdullah Zaim sudah ngasih tahu, awas jangan ngomong sama ulama ini, katanya. Bisa ente dijatuhkan, nggak bisa berkata-kata lagi. Karena di depan matanya itu kitabullah, seolah dia sedang baca seluruhnya di depan matanya. Ya benar, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi saya tidak ingin panjang lebar mengisahkan lagi. Wal hikmah min bi'tsatir rusul ta'limun nas hukm Allah Ta'ala wa mafhumul ghayah fi hadhihi al-ayat yadullu ala annahu ba'da bi'tsatir rusul yumkin mu'akhadhatul mukallafin ala taqsirihim wa tafridhihim. Hatta di sini termasuk mafhumul ghayah, hatta menunjukkan kepada ghayah tertentu. Jadi mafhumnya dipahami terbalik, berarti Allah Subhanahu wa taala mantuknya akan mengatakan berarti kalau seandainya belum diutus kepadanya seorang rasul, kalau sekarang mungkin dai alim yang mengenalkan tentang agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepadanya. Kalau menurut Ibnu Taimiyah nanti mereka akan diimtihan, artinya diuji nanti di akhirat. Maka dia menerima iman atau tidaknya. Nah, berarti mafhumnya kalau seandainya telah diutus kepadanya Rasul, lalu mereka tidak beriman, maka mereka berhak untuk mendapatkan hukuman
karena keteledoran mereka itu sendiri. Lalu beliau menjelaskan kepada kita hukum taklif ini perlu diklasifikasikan. Klasifikasi yang pertama yaitu hukum yang dimana seseorang tidak diberikan uzur untuk tidak mengetahuinya. Artinya mesti dia tahu. Kalau dia masuk dalam Islam harus tahu itu. Tidak boleh mengatakan tidak tahu. Kalau dia mengatakan tidak tahu, maka tidak bisa dibenarkan klaimnya. Kecuali sebenarnya harusnya kecuali kalau orang baru masuk Islam, dia tidak tahu kewajiban misalkan bayar zakat atau saum dan haji dan seterusnya, atau misalkan keharaman khamar karena dia baru masuk Islam, itu mungkin. Tapi kalau seandainya dia sudah masuk Islam berapa saat, berapa waktu, lalu dia mengatakan setelah minum, misalkan setelah melakukan, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau bayar zakat, padahal hal ini termasuk perkara-perkara yang diketahui secara secara darurah, ulama minad din bid darurah. Artinya mesti orang yang masuk dalam Islam itu sudah tahu hal yang pokok dalam Islam, apa yang, karena dia merupakan syiar yang sifatnya zahir, yang tidak tertutupi atau terhalangi apapun, seperti halnya salat misalkan, zakat, puasa, haji, zina, haramnya berdusta, haram melakukan kezalim, haramnya khamar dan seterusnya. Maka mu'allif mengatakan هذه الأحكام من ادعى الجهل بأن المسلم إما أن يكون كاذبا في الدعوة أو يكون مفرطا ومضيعا لدينه لأن العلم بها يقارن العلم بالإسلام. Adapun hukum-hukum yang telah kami sebutkan di atas, kalau ada seorang muslim misalnya mengatakan saya nggak tahu hukum ini tidak lepas dari kedua kemungkinan, yaitu dia berdusta atau dia memang teledor, artinya dia tidak hanya cukup mengatakan saya muslim, syahadat asyhadu alla ilaha illallah, setelah itu dia tidak mau belajar tentang Islam atau mengetahui ajaran Islam. Maka tentunya hal ini tidak dibenarkan. Kalau seandainya dia baru masuk Islam memang belum sempat belajar, maka itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau seandainya sudah berjalan waktu dan dia tahu sebelum masuk Islam apa yang harus dia disampaikan kepadanya, lalu setelah itu dia mengklaim bahwasanya itu tidak wajib baginya, maka ini muskilah. Lian al-ilma biha yuqarin al-ilma bil Islam, katanya. Karena mengetahui perintah-perintah tersebut, yaitu hukum-hukum tadi, seperti sholat, zakat, dan seterusnya, itu biasanya beriringan dengan pengetahuan seseorang dengan Islam itu sendiri. Jadi ketika kita misalkan mengajak orang masuk Islam, maka hendaklah di samping Islam dijelaskan tentang syahadat, begitu juga hal-hal yang pokok dalam Islam itu agar segera diajarkan, jangan dibiarkan begitu saja. Adapun misalkan tata cara yang terjadi khilaf antar para ulama, nah itu masalah belakangan, jangan diajarkan kepada mereka. Khilaf jari telunjuk, apakah sedekap, apakah mesti harus baca Fatihah atau misalkan tidak, dan seterusnya. Adapun hal-hal seperti itu bisa dibelakangkan. Wasinfu tsani, adapun yang kedua, jenis yang kedua, kata beliau, من الأحكام ما يمكن أن يجهلها المسلم لعدم اشتهارها أو لحاجاتها إلى نظر واستنباط. Adapun jenis yang kedua, jadi hukum syar'i tadi ada yang mesti diketahui oleh setiap muslim, nggak boleh nggak diketahui. Makanya ada yang menarik, kalau saya baca dalam Ihya Ulumuddin itu bagus. Jadi muqaddimah yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali,
itu beliau menjelaskan tentang ibadah. Jadi seorang yang ingin menjalani suluk, kalau nggak ngerti tentang ibadah yang benar, maka ini muskilah. Ini seperti orang awam sekarang ini, kalau dia ingin jadi sufi apa itu. Tapi ternyata masalah-masalah yang sifatnya ibadah, yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang dijelaskan oleh para ulama, nggak tahu. Tapi tahunya pokoknya baca ini, ternyata dia sangat jahil sekali tentang syariat yang mesti dia ikuti. Nah, ini muskilah. Dan yang kedua, yaitu hukum yang mungkin untuk tidak diketahui oleh seorang muslim ini, baik dia yang sudah lama masuk Islam maupun tidak, atau yang memang lahir dalam Islam. Tidak sedikit di antara mereka tidak mengetahui hal-hal ini. Karena sebabnya bisa karena tidak terlalu populer, kata beliau. Atau katanya karena sebab dalilnya masih cukup gumul, artinya masih remang-remang. Atau memang dalil tersebut masih butuh untuk diteliti kembali, dipikirkan kembali, dikaji lagi, sampai menghasilkan sebuah kesimpulan final. Kemudian beliau berikan contoh, misalkan di antara kasus-kasus yang bisa saja orang muslim yang masuk dalam Islam, atau orang muslim itu sendiri yang mungkin tidak mengetahui hal ini. Bahkan mungkin thalabatul ilmi yang tidak belajar secara mengetahui hal ini. Contoh misalkan hurmah bai'il ainah. Wah, ini di antara masalah yang cukup cukup berpolemik lah di kalangan ahli ilmu. Di mana mazhab Asy-Syafi'i dalam hal ini bai'ul ainah membolehkan. Tapi dalam hadis Aisyah, dan ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, termasuk bai'ul ainah ini di antara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia pintu menuju riba. Jadi saddun lizzari'ah. Nah, ini saddun zara'i, di antara dalilnya adalah ini. Jadi dia dilarang, jadi seperti bai'ul ainah ini dilarang karena sebab saddun lizzari'ah. Jadi menutup pintu yang menuju pada yang haram. Karena ini akan dijadikan sebagai celah untuk mempermudah orang jatuh dalam untuk masalah riba ini. Mempermudah dalam kasus-kasus riba ini bai'ul ainah ini. Bai'ul ainah ini seperti apa sih? Misalkan antum nggak punya duit, tapi antum pingin duit cash ini, gimana caranya? Dan tentunya yang punya duit ini pingin juga uang tersebut lebih lah, baliknya lebih, jangan kurang kan gitu. Dia bisa untung. Maka bagaimana caranya mensiasati? Bagaimana cara mensiasati? Maka mensiasatinya dengan cara memberikan barang. Jadi gini, tadi ini si A ini nggak punya duit, dia pingin uang cash. Tapi kalau dia pingin uang cash, maka orang yang memberikan ini nggak dapat untung. Gimana caranya? Nah, caranya yaitu si pemberi piutang ini memberikan dia barang. Misalkan anggap barang tersebut, anggap 100.000. Nah, dia diberikanlah barang dengan 100.000. Nih, saya kasih katanya nih, pakaian. Harganya 100.000. Tapi dia ini nggak pingin pakaian, dia pingin duit. Maka dia pun menjual kepada pemberi tadi dengan harga yang lebih murah, yaitu ya udah saya jual kepada Anda lagi dengan harga 90. Nah, setelah itu nanti si pemberi tadi yang memberi piutang itu memberikanlah uang kepada si peminjam tadi dengan uang 90 dan pakaiannya diberikan. Nah, nanti artinya si pemberi tadi sudah untung dia 100 karena dia masih berhutang, nanti berhutang 10 kan.
100, berarti dia jual 90, berarti hutangnya masih 10. Nah, di sanalah keuntungannya. Nah, itu mensiasati. Hilah lah, berhilah itu dia. Hilah itu biasanya dia punya maksud. Tapi kalau saddu dzara'i, bedanya saddu dzara'i dengan hilah itu, kalau hilah itu dia biasanya pelakunya itu bermaksud memang. Tapi kalau saddu dzara'i kadang tidak dengan maksud, tidak bermaksud. Nah, ini bai'ul ina termasuk di antara baik yang diharamkan karena dia pintu menuju riba. Mungkin kalau di zaman saat ini cara ini yang sering dilakukan dalam perbankan mungkin. Misal, kadang orang datang ke bank ini nggak punya duit. Dia datang ke bank, ingin minjam duit. Tapi, kalau dia minjam, maka dia mesti, membayar bunga dengan sekian-sekian misalkan. Lalu bagaimana caranya mensiasati agar tidak jatuh dalam itu? Maka bank menjual kepadanya barang yang sifatnya fiktif kadang. Jadi ya udah dijual kepadanya atau misal kepadanya barang. Sebenarnya barang itu nggak ada, cuman formalitas aja. Barang dikasih, jadi harganya misalkan barang tersebut dia butuh uang 100 juta. Maka uang yang harus dikembalikan yaitu 130 juta atau 150 juta misalkan. Maka caranya si bank yaitu dengan menjual produk, tapi produk yang fiktif. Jadi disuruh dia membeli barang nggak ada sebenarnya. Yang penting telah memberi barang dengan harga 150 beberapa tahun misalkan. Nah, itu uang yang harus dia bayarkan kepada si bank. Nah, ini termasuk di antara bentuk bai'ul ina yang barangkali mungkin dilakukan di instansi bank yang ingin menghindari daripada riba, tapi sebenarnya dia jatuh dalam riba itu sendiri. Itu. Wa ba'du anwa'il buyu'i allati qad yajhaluha al-insan al-'adi. Artinya sebagian permasalahan dalam hal jual beli itu tentunya tidak semua orang mengetahuinya. Tapi ada yang semua orang bisa dikatakan paham dan tahu. Tapi kadang sebagian orang tidak mengetahuinya. Sebut sajalah misalkan yang namanya jual beli ijon misalkan. Artinya jual beli barang yang masih ada di pohonnya. Ini sering dilakukan oleh para tengkulak. Misalkan kalau musim-musim buah atau apa kayak itu kan biasanya buah masih ada di masih kecil-kecil, lalu dia katakan saya pesan ini ya. Nah, dibayarlah. Nah, ini termasuk di antara jual beli yang seperti ini, termasuk di antara jual beli yang dilarang oleh syarak, karena termasuk bai'ul gharar. Kecuali kalau seandainya pohon tersebut sudah tanda-tandanya sudah matang, seperti misalkan kurma sudah menguning, nah itu boleh katanya, silakan, karena langsung bisa dipetik. Kalau dia masih kecil-kecil, masih hijau, nah kemungkinan potensi untuk rugi atau terjadi hal yang tidak diinginkan itu ada. Maka syariat mencegah hal tersebut. Maka dikategorikan sebagai bai'ul gharar. Nah, bai'ul gharar apakah mutlak dilarang? Enggak. Bai'ul gharar itu tidak semuanya mutlak. Misalkan Nabi SAW nahan sebagaimana lafaz sahabat nahan bai'il gharar. Apakah semua gharar dilarang? Karena sebagian jual beli itu ada ghararnya, tapi ghararnya itu tidak besar dalam artian minimal atau sedikit, tidak banyak. Contoh misalnya bai'us salam, antum bayar
bayar lebih dahulu dan barangnya nanti belakangan sesuai dengan klasifikasi antum atau apa namanya itu, keinginan antum lah. Itu ada gharornya karena uang udah diterima sedangkan barang belum tentu sesuai dengan apa yang kita pesan. Dan juga terkadang terjadi yang namanya penipuan dan seterusnya. Artinya potensi itu ada, tapi syariat membolehkan karena manfaatnya jauh lebih besar. Jadi jangan bersedih hati kalau antum misalkan Baik, kita lanjut lagi. Wa ba'du ahkam at-taharati kal mashi 'ala al-khuffaini. Nah, kadang juga orang nggak tahu ini. Atau masyarakat secara umum, orang awam ini kalau yang nggak ngaji itu nggak akan tahu bahwasanya boleh yang namanya mengusap khuf, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit hingga dia menutup segala celah masuk air ke dalam. Nah, biasa digunakan di musim dingin, khuf. Nah, apakah juga boleh kaos kaki? Nah, menurut antum bagaimana? Jadi seseorang mengusap kaos kakinya nih. Kalau di zaman Nabi SAW, mayoritas sahabat menggunakan khuf. Artinya terbuat dari terbuat dari kulit tebal berarti. Jadi mampu menahan dinginnya udara di masa itu. Bagaimana dengan kaos kaki dengan jawrab? Kata jawrab ini boleh apa enggak? Sebagian ulama membolehkannya, terutama kalangan sebagian mu'asirin, karena dia menangkap sebuah maksud syarak di sini katanya, yaitu syarak ingin membuat kemudahan buat kita. Jadi membolehkan mengusap di atas di atas khuf itu karena alasan atau ta'lil raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Nah, hal itu juga didapati dalam kasus jawrab ini. Kalau antum misalkan menggunakan kaos kaki, antum berpergian atau bagaimana, itu kadang sulit bagi antum untuk melepasnya karena bau dan seterusnya. Kalau dia kena air dan lain maka harus nunggu lagi dia kering baru antum masukkan kaos kaki. Artinya ada haraj di sana. Nah, jika demikian, apakah juga boleh katanya? Apakah boleh mengusap kaos kaki itu bagaimanapun bentuknya, baik dia tipis, baik dia tebal, bisa digunakan untuk berjalan atau tidak? Nah, sebagian ulama mu'asirin ada yang mengatakan iya, boleh katanya. Karena tujuan daripada kebolehan al-khuf yajuzul mashu 'ala al-khuffain, yaitu raf'ul haraj, di antara hikmah atau di antara ta'lil mereka. Kata yang maksudnya raf'ul haraj ini juga ada dalam penggunaan kaos kaki. Tapi menurut ulama yang lain enggak. Dia lebih kepada makna haqiqah syar'iyyahnya. Jadi khuf ini di zaman dahulu digunakan untuk menghindari dinginnya suasana udara di zaman itu. Jadi untuk kemudahan. Dan kalau antum lihat khuf ini terbuat dari kulit, akhirnya kokoh, bisa antum pakai untuk berjalan, tidak merembes air ke dalam, katanya. Nah, dalam jawrab ini sifat ini tidak kita peroleh, oleh karenanya dilarang untuk mencuci atau mengusap kaos kaki ini karena hukum asalnya kan pada khuf. Nah, fara ini mengikuti hukum asal. Sedangkan kriteria yang ada pada hukum asal ini tidak terdapat dalam hukum fara ini. Maka untuk mengkiaskannya tidaklah sah. Oleh karenanya, kalau saya tidak salah, ini mayoritas ulama lah. Kalau untuk baca dalam madhab, almas itu atau mengusap mengusap kaos kaki itu termasuk perkara yang
tidak dibolehkan, artinya tidak sah. Kalau seandainya seorang mengusapnya, maka harus dicuci lagi. Wa ba'du ahkam as-salat kas-salatil masbuqi wa salati man lam yajid ma yasturuhu wa ba'du ahkam az-zakah ka-zakatil huli wa ansibatiz zakah wa ba'du ahkam as-shawm ka-isti'mali al-ibr al-mughadhiyah wa nahwiha. Ini masail, termasuk di antara masail yang tidak semua orang pahami. Seperti orang yang sholat masbuk, misalkan. Masbuk ini kan macam-macam, masbuk. Begitu juga orang yang dia mendapatkan pakaian yang menutupi tubuhnya. Tapi sebelum itu sholat masbuk misalkan. Kalau orang masbuk di belakang sendirian, bagaimana? Apakah dia sah sholatnya atau tidak? Kalau misalkan menurut madhab Ahmad, la salata lilladhi khalfa as-saf. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Katanya nggak ada sholat. Artinya nggak sah sholatnya kalau dia berdiri sendiri belakang. Tapi menurut jumhur nggak sah saja, cuman kurang aja. Tidak sempurna. Masbuk juga misalkan dalam kondisi kalau dia mendapati imam sedang rukuk, dia tidak dapati imam dalam kondisi berdiri. Bagaimana? Atau misalkan dia masbuk tapi baru masuk. Ketika itu dia baru masuk, Allahu Akbar, ternyata baru baca Fatihah, misalkan baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam langsung Allahu Akbar. Apakah dia menghabiskan baca Fatihahnya atau langsung rukuk? Ini juga terjadi khilaf kalangan ulama kan gitu. Apakah begitu juga masbuk? Apa kalau orang misalkan dia wajib baca Fatihah tetap atau enggak? Misalkan dia langsung rukuk, apakah dianggap satu rakaat atau enggak? Nah, ini termasuk ahkam masbuk. Salat masbuk ini, tentang masbuk ini banyak sekali kaitannya. Begitu juga salat orang yang tidak mendapatkan apa yang menutupi tubuhnya. Nah, bagaimana hukumnya? Tapi ada yang menarik ini, masalah ini dijelaskan dalam diterinci oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Bisa antum merujuk tentang salat orang yang tidak mendapati apa yang menutupi tubuhnya. Kemudian masalah hukum zakat. Nah, zakatul huli ini artinya perhiasan yang dipakai oleh wanita, apakah wajib untuk dizakati atau tidak? Nah, terjadi khilaf kalangan para ulama, dan masing-masing sampai ada yang menulis risalah khusus tentang masalah zakatul huli ini, panjang lebar. Di antaranya adalah Syekh Atiyah Muhammad Salim. Wa ansibatiz zakah, juga nisabnya zakat. Ini terjadi khilaf kalangan para ulama. Misalkan dalam masalah zahab, apakah dia misalkan 20 dinar atau kurang dari itu? Apakah dia standarnya dinar atau dirham? Dan seterusnya. Wa ba'dul ahkam as-shaum, misalkan seperti hukum saum di zaman saat ini menggunakan suntikan yang mughadhiyah. Maksudnya di sini adalah infus. Apakah misalkan suntikan infus itu termasuk di antara yang membatalkan puasa atau tidak? Ini terjadi khilaf. Begitu juga suntikan yang selain di urat misalkan. فهذا النوع من الأحكام يؤذر الجاهل بدعوى الجهل به فلا يلحقه إثم بما فعله. Nah, ini jenis yang kedua ini katanya, maka orang yang jahil, artinya orang yang nggak tahu, dengan alasan nggak tahu, tidak mendapatkan dosa dari apa yang ia lakukan, bima fa'alahu au tarakahu mimma yukhalifu hukmallah. Sekalipun misalkan artinya dia keliru dalam mengimplementasikan atau salah dalam menerapkannya, yang seharusnya misalkan hukmullah seperti ini tapi ternyata dia salah. Ini termasuk di antara masail yang karena ada sisi gumudnya, artinya ada sedikit remang-remangnya, atau dia butuh analisis yang tajam dan istinbat ya.
Oleh karenanya kalau seandainya seorang yang jahil ini salah, dia keliru dalam hal itu, maka dia tidak, mudah-mudahan dia sekalipun kekeliruan itu, mudah-mudahan dia tidak mendapatkan dosa. Namun apa yang menjadi kewajibannya kalau dia tahu itu keliru, dahulu keliru, walakin yajibu alaihi istidraku ma fatahu idza alima bi hukmillahi jalla wa ala. Tapi wajib baginya untuk istidrak, artinya mengejar ketidakketahuannya, menyusul apa yang telah terlewati dari hukum Allah, menyusul apa yang telah terlewat lah. Artinya mengejar ketertinggalannya. Jangan, jadi ketika pertama dia sudah tidak tahu, jangan diam aja. Udah dikasih tahu, misalkan ada orang misalkan menjual, misalkan jual beli inah atau jual beli ijon atau dan seterusnya. Nah, setelah itu dikasih tahu sama orang itu nggak boleh karena Nabi SAW mengatakan ini atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini. Nah, wajib bagi orang itu kemudian untuk mengejar ketertinggalannya. Kemudian kata beliau, minal ulama man ra'a annahu la yutalab istidrak ma fatahu wa la yu'akhad illa bi huquqil adami. Namun sebagian ulama mengatakan dia enggak dituntut atau enggak wajib katanya mengejar ketertinggalannya tadi. Dan jika tidak juga dihukum kecuali jika berkaitan dengan hukuk manusia, hukukul adamiyin. Fa innaha la tasqut bi jahlihi. Nah, adapun hak yang berkaitan dengan hak sesama manusia maka tidak bisa gugur karena sebab dia enggak tahu. Misalkan dia lempar, makanya dalam Islam itu ketika qatlul khata', misalkan membunuh secara tidak sengaja, artinya khata'. Orang lempar batu. Ternyata padahal dia tidak menginginkan untuk mengenai siapa saja, siapapun. Cuman qadarullah batu tersebut hingga orang tersebut bocor kepala. Maka kita katakan di sini nggak berlaku nama istilah saya tidak sengaja. Wajib orang bocor tadi wajib Anda biayai untuk berobat. Begitu juga kalau misalkan dia katakan saya ini lagi lapar, akhirnya saya mencuri. Nah, kita katakan enggak, barang yang antum ambil itu tetap wajib untuk dikembalikan. Enggak boleh karena alasan saya lapar, kemudian Anda mencuri milik orang lain, lalu gugur begitu saja tanggung jawabnya, enggak. Wajib untuk dibayar, dikembalikan. Karena apa? Kaidah fiqhiyah mengatakan bi anna al-idtirar la yubtilu haqqal ghair, katanya. Karena kebutuhan atau darurat itu tidak membatalkan hak atau menggugurkan hak orang lain. Lalu apa pilihan muallif di sini? Wal qaulul awal huwa sahih insyaallah. Pendapat yang pertama tadi yang mengatakan bahwasanya orang tersebut dimaklumi dia tidak tahu artinya dapat dosa, tapi wajib baginya untuk mengejar ketertinggalan yang dia ketahui, yang tidak dia ketahui tadi. Tapi terkadang katanya qad yu'dzaru fi istidraki ma fatahu, kadang orang tersebut dimaafkanlah di dalam mengejar ketertinggalannya jika penuntutan tersebut menjatuhkan dia dalam kesulitan yang sangat. Kemudian diberikan contoh oleh muallif di sini. Kaman shalla aktsara umrihi wa huwa yamsahu ala khuffin la yasturu mahall al-fardhi. Misalkan dia salat ya mayoritas umurnya. Wa huwa yamsahu ala khuffin, dia mengusap khufnya. Sedangkan khufnya ini la yasturu mahall al-fardhi, tidak menutupi bagian yang wajib untuk ditutupi. Jadi mahallul fardhi ini ya mahallul wudu. Mahallul wudu itu sampai di kedua mata kaki. Jadi seluruh kaki sampai kedua mata kaki itu namanya mahallul fardhi yang harus ditutupi.
Nah, sedangkan khufnya ini kebetulan tidak menutup itu. Aw yamsah ala khuffin lam yalbashu ala tahar, atau dia katanya mengusap khuf tapi dia sebelumnya tidak dalam kondisi tahar. Artinya ya sudah, dia pakai dulu, dia belum bertahar, kemudian wudu, setelah itu dia beranggapan ini boleh, yang dia pahami bahwasanya boleh mengusap khuf. Kita tahu kalau seandainya syaratnya adalah wajib taharah dahulu. Tapi ternyata realitanya dia mengusapnya dalam kondisi tidak dalam kondisi taharah. Itu terus berlangsung sampai mungkin sampai di mayoritas usianya. Nah, kalau itu mau diulangi, kalau kita lihat dari sisi fikihnya, mesti dia mengulangi sholatnya karena nggak sah dalam tinjauan fikih. Dan kalau mau mengulangi sholatnya keseluruhan, misalkan usianya 70 tahun, ya dia demikian itu selama 40 tahun. Itu kalau dia mengulangi sholatnya itu bahkan menggugurkan seluruh kewajiban yang harus dia lakukan. Menghalangi dia mencari rezeki, menghalangi dia kemana-mana. Nah, ini tentunya menjatuhkan seorang pada haraj. Jadi kalau mutolabahnya, kalau dia dituntut untuk mengejar ketertinggalannya, menjatuhkan dia dalam kesulitan yang sangat seperti ini, mentaktil, artinya menyebabkan semuanya mogok kewajiban yang harus dia lakukan, maka nggak wajib katanya. Dia berikan uzur, dalam hal ini dimaafkan. Inilah mungkin kajian kita pada malam hari ini, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, asyurut al-muqayyadah. Jadi, asyurut al-amma ini telah kita selesaikan, yang berkaitan dengan syurut taklif. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan kita akan menjelaskan asyurut al-muqayyadah. Tafadhal, kalau ada seandainya ingin ditanyakan, monggo. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu jelas. Kalau seandainya belum ada yang mungkin tidak dipahami atau isyarat yang ingin antum sampaikan, monggo disampaikan. Kita bahas secara bersama di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Naik mau bertanya tentang yang kajian kemarin boleh Ustaz? Monggo. Tentang nasih mansuh perihal khobar ahad Ustaz. Iya. Kemarin Ana belum begitu paham tentang masalah apakah dalil ahad bisa menasakh khobar mutawatir. Cuma kalau misalkan contoh kasusnya misalkan ada dalil ahad dan dalil mutawatir yang kalau misalkan ada ta'arud, kan kalau misalkan ditarjih lebih menang yang mutawatir. Tapi kalau misalkan dilihat nasikh mansuhnya, yang ahad menasih yang mansuh, menasih yang mutawatir gitu Ustaz. Nah, itu pertanyaannya apakah memilih menasih khobar lahat menasih yang mutawatir atau ditarjih sehingga menang yang mutawatir gitu Ustaz. Kira-kira begitu Ustaz. Iya. Jadi pada hukum asalnya berkaitan tentang masalah nasikh wal mansukh ini, misalkan dalam seperti yang telah kami jelaskan, bahwasanya juzu naskhul mutawatir bil mutawatir, boleh menasakh mutawatir dengan mutawatir karena rutbahnya sama, dari sisi kuatnya sama. Kemudian kemudian ahad dengan ahad tidak masalah, boleh. Kemudian yajuzu naskhul ahad bil ahad wal ahad bil mutawatir, ini tidak masalah katanya. Yang jadi masalah adalah hal yajuz naskhul mutawatir bil ahad. Boleh enggak mutawatir ini dinasakh dengan ahad? Hadis ahad. Kata sebagian ulama enggak boleh karena ahad ini tidak cukup kuat untuk menasakh apa yang ada di
dari apa yang mutawatir, hadis dari yang mutawatir, dalil yang mutawatir ini. Namun kata para ulama, polemiknya bukan masalah dari sisi subutnya sebenarnya. Ini berkaitan tentang dari sisi hukumnya. Kan hukum ini merupakan madlul daripada dalil. Mutawatir ini berkaitan sifat untuk dari sisi sanad. Yang menjadi polemik dalam nasikh wal mansukh ini adalah dari sisi hukum. Maka mahallun naskhi al-hukmu katanya. Jadi objek nasikh itu adalah hukum. Jadi dilalah ini, mutawatir ini kadang dilalahnya tidak mesti qat'i, kadang dia adalah dhanni. Nah, ketika dia dhanni, maka tidak masalah untuk dinasakh dengan khabar ahad, karena kedua-duanya masih dalam status dhanni. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan sebagian orang mengatakan kalau sudah terjadi ta'arud antara mutawatir dan ahad, langsung kita katakan katanya yang mutawatir ini diutamakan. Enggak, ini masalahnya adalah berkaitan tentang dilalahnya. Kalau dilalah yang mutawatir ini dhanni, sedangkan yang ahad ini qat'i. Bagaimana? Nggak bisa kan? Karena masing-masing memiliki kekuatan. Yang mutawatir ini misalkan dilalahnya dhanni, sedangkan yang ahad ini dilalahnya qat'iyah. Dia sahih dari sisi sanad. Nah, kalau seandainya orang katakan kita dahulukan mutawatir, tapi dilalahnya ini dhanni, artinya ada sisi lemahnya di sini. Kita katakan ahad, tapi dari sisi dilalahnya adalah qat'i di sini, sekalipun dia dari sisi thubutnya dhanni. Nah, dari sini makanya para ulama mengatakan mungkin hadis yang dalil mutawatir itu untuk dinasakh dengan khabar ahad atau hadis ahad lah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan lagi atau kita tutup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ustaz. Tentang bahwasanya. Maaf, suara antum tidak kedengaran, Ustaz. Masih tentang Ustaz. Mungkin bisa dikeraskan suaranya, kami tidak mendengarnya. Tentang nasib bangkrut Ustaz. Iya. Ada kaidah bahwasanya apabila dalil terlihat bertentangan, bahwasanya dalil yang datang belakangan menasih dalil yang lebih terdahulu. Iya. Dalam masalah berbekam dalam berpuasa, hadis Ibnu Abbas itu menyatakan Rasulullah pernah berbekam ketika berpuasa. Sementara di hadis yang terdahulu bahwasanya orang yang berbekam dan yang membekam itu Lalu pertanyaannya bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batalnya berpuasa bagi orang yang berbekam, terutama di kalangan ulama-ulama Hambali. Benar. Mereka menyatakan batal, padahal hadis yang menyatakan Rasulullah itu berbekam datang lebih belakangan. Apakah kaidah ini tidak berlaku di usul mazhab Hambali, Ustaz? Jangan air. Nah, di sini sebenarnya kembali kepada menurut mazhab Hambali mana yang lebih rajih dari sisi sanadnya. Ini masalah berkaitan tentang sanadnya.
Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya aftaral hajimu wal mahjum. Kemudian ada dalam hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im, katanya. Berhijamah sedangkan dalam kondisi sha'im. Dan kita ketahui Ibnu Abbas merupakan lebih muda dari sisi usia. Dan kemungkinan dari sisi ini sebagian ulama seperti Syafi'iyah mengatakan iya. Bahwasanya hadis ini merupakan hadis terakhir, lebih akhir daripada hadis yang pertama. Ada yang menarik sebenarnya dalam kasus ini, dalam bukunya Ibnul Jauzi, itu berkaitan nasikhul hadis, tentang masalah nasikhul hadis. Beliau menyebutkan 21 hadis lah. Sepanjang pengetahuan beliau, ini 21 hadis ini yang menjadi polemik, yang dikategorikan mansukh dan tidak mansukhnya. Dan kalau misalkan dari Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, memang lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum, dengan berbagai macam isyarat lah. Tapi sebagian ulama ada yang berusaha menjamaknya dalam kasus ini. Jadi aftarul hajj wal mahjum tidak sesuai dengan zahirnya, katanya. Tapi maksudnya kalau dengan orang yang sedang menghijam atau yang membekam atau yang dibekam ini, kalau yang dibekam mungkin dikhawatirkan dia lemah. Lemah ini menyebabkan nanti dia makan. Tapi yang jadi muskil al-hajim ini, kadang dia agak demikian. Apa yang menyebabkan dia menjadi menjadi batal? Apa sebabnya? Nah, ini jadi muskilah juga taklil ini. Jadi kasus yang tadi aftarul hajim wal mahjum dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbekam sedangkan beliau berpuasa. Nah, kalau mungkin orang melihat dari sisi tarikh, dari sisi masa atau waktu, Ibnu Abbas ini kan termasuk orang yang belakangan gitu. Dan karena beliau ketemu dengan Nabi sedangkan masih sangat-sangat masih anak-anak lah. Si anak-anak Nabi masih anak-anak, masih mau masuk usia baligh. Jadi kemungkinan riwayat yang beliau sampaikan itu disinyalir merupakan riwayat akhir dari perkara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, dengan demikian, dengan semua indikator ini, hadis tersebut merupakan hadis yang memansuh, hadis yang menasakh hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang membekam dan orang yang dibekam, mereka dianggap batal puasanya, itu hukumnya telah dimansuh oleh hadis Ibnu Abbas tadi. Mungkin dari sisi ini ya. Hadis dari sisi yang lain mungkin misalkan mazhab Hambali mungkin melihat dari sisi sanad antara keduanya. Bisa saja dia merojihkan sanadnya yang lain. Jadi kaidah tadi barangkali mungkin berlaku semua, misalkan yunsah al-mutaqaddim bil mutaakhir itu musallam kaidah tersebut. Tapi yang jadi masalah di sini adalah hadis, kekuatan sanad hadis ini. Katanya. Barangkali mungkin mereka mentad'if hadis yang Ibnu Abbas tadi. Sehingga menurut mereka hadis yang mengatakan aftarul hajj wal mahjum ini hadis yang sabit. Maka ketika itu tidak berkaitan dengan nasakh dan mansukh lagi. Dia masuk dalam kaidah yang lain. Karena di sini ta'arud antara nafi dengan musbit. Idza ta'arada baina an-nafi wal musbit. Aina yuqaddam? Nafi atau musbit? Nah, banyak kaidah lain yang berkaitan dengan masalah yang antum tanyakan tadi. Jadi berpindah dari satu kaidah yang lain tergantung
perspektifnya. Kalau dia melihat, wah ini hadis semua kedua-duanya sabit. Kalau kedua-duanya sabit dan kita melihat bahwasanya kedua-duanya ini ada pertentangan makna. Karena ini menunjukkan A, ini menunjukkan B. Kalau diamalkan keduanya tidak mungkin katanya. Maka mesti ada jalan, baik dengan cara nasakh atau dengan tarjih. Gak semuanya nasakh kadang, tapi bisa juga dengan cara tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.